Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cintanya terus berkembang. Ini yang membuat Zulaiha tambah lama tambah susah. Yaitu kalimat-kalimat ratapannya panjang. Engkau adalah mata dan cahaya keindahan, hati dari yang sengsara. Cinta padamu telah menyalakan api dalam hatiku yang sepenuhnya memakanku, dan engkau tak pernah memadamkan apinya dengan air persatuan. Engkau telah merobek hatiku dengan pedang kejam, namun tampaknya engkau sendiri seperti sama sekali tak peduli oleh kekejamanmu sendiri. Setiap saat engkau membawa kesedihan baru kepadaku. Oh, betapa aku berhasrat dengan nama langit agar ibuku tak pernah melahirkanku. Atau setelah lahir kiranya saja susu yang aku teguk diberi racun oleh pengasuhku. Ya, gitu saking sumpeknya. Ya, Zulaiha. Oke. Nah, ini di kota tetap rame. Kemudian jadi gosip terus-menerus, jadi fitnah terus-menerus. Zulaiha juga mendekati Yusuf terus-menerus. Nabi Yusuf juga susah. Akhirnya apa? Nabi Yusuf berkata, Qala, berdoa pada Allah, Qala Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, lebih baik penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ingin aku lakukan. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau tidak begitu, mungkin lama-lama aku tidak kuat, aku akan berpaling mengikuti tipu daya mereka. Wa aku minal jahilin, sehingga aku jadi orang bodoh. Karena digoda terus-menerus itu kan ya cobaan luar biasa loh itu. Perempuan-perempuan cantik semuanya menginginkan Yusuf. Makanya Nabi Yusuf berdoa, Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Mending aku di penjara sajalah. Itu saya tidak tahu ada nggak orang laki-laki yang berani berdoa begini. Dan doanya dikabulkan. Nanti Nabi Yusuf akhirnya masuk penjara. Dianggap menimbulkan kekacauan. Ya mungkin karena kegantengannya. Ternyata ganteng itu menyusahkan ya. Oke, bersyukurlah kalian yang tidak ganteng. Leo kan sumpek kalau jadi ganteng dan cantik. Nah, Nabi Yusuf akhirnya di penjara. Cuma jangan dikira cintanya Zulaiha berhenti. Zulaiha nanti bikin ruang khusus, bikin kamar khusus dekat penjara. Ya. Dia bikin ruang yang bisa anytime melihat Yusuf. Cuma Yusuf di penjara itu kan kalau di ceritanya Jami' selalu bermunajat, selalu bersujud pada Allah. Dan itu yang terus diawasi oleh Zulaiha. Karena aku tak pantas melihatnya dalam penjara, aku puas melihat bubungan yang menaunginya. Jadi lihat atapnya penjara saja sudah alhamdulillah. Karena Yusuf ada di situ. Bahkan memandang pintu dan dinding penjara membuatku bahagia. Karena di mana saja bulanku bertahta, di sanalah terdapat keabadian surga. Betapa dia cemburu sama atap. Betapa diberkati atap itu yang melayaninya sebagai naungan dari matahari dunia. Betapa aku merasa iri atas tembok yang beruntung di mana ia bersandar, dan lantai yang mampu mencium kaki makhluk yang demikian menawan itu. Wahai, sekiranya saja pedang cintanya mau menetakku menjadi sekecil anai,
Lalu aku dapat terbang melalui jendelanya dan menari dalam cahayanya yang bersinar. Oh, ini jadi dia sudah bikin kamar dekat penjara pun masih gelisah. Dia belum bisa bertemu dengan Yusuf, kekasihnya. Ini sebenarnya isyarat-isyarat dari Jami, orang yang jatuh cinta sama Allah. Segala yang berhubungan dari Allah, yang ada, yang berkaitan dari Allah pun dia cintai, dia sukai. Jadi itu yang diisyaratkan oleh Jami. Jadi orang yang cinta sama Allah itu tidak akan bisa benci sama apapun yang lain. Kenapa? Segala yang lain itu kan makhluk ciptaannya Allah. Kalau kamu ngaku mencintai Allah tapi masih bisa membenci apapun yang lain, padahal apapun yang lain itu masih ada hubungannya sama Allah, itu berarti masih belum cinta beneran. Jadi itu yang diisyaratkan lewat Zulaiha. Terus itu juga ada kalimat yang menunjukkan bahwa ini sebenarnya waktu Zulaiha yang tiap hari merata merenung tentang Yusuf, diajak ngobrol sama pelayannya ndak nyambung. Katanya Zulaiha, aku tak pernah sadar akan diriku, maka janganlah mengharapkan aku untuk menyadarimu semua. Apabila kalian hendak berkata padaku, ingatlah untuk menggoyang tubuhku dulu. Dengan demikian aku akan kembali menjadi diriku sendiri dan mendengarkanmu. Hatiku dipenuhi dengan terpidana yang aku cintai. Itulah sebabnya segala kesadaranku tiada. Bagaimana mungkin pikiran yang dipenuhi keindahan seperti itu dapat menyadari apapun lainnya? Jadi kalau sudah jatuh cinta, diri akan lenyap. Siapapun yang sedang cinta sama Allah, dia akan, yang ada dalam dirinya hanya Allah saja. Sebagaimana Zulaiha, yang ada dalam dirinya hanya Yusuf saja. Makanya banyak sufi dalam ekstasenya, puncaknya, secara tidak sadar bilang Anallah. Itu yang nanti disebut syatohat. Itu diucapkan ketika dia lenyap dirinya, tidak ada dirinya. Yang ada dalam dirinya hanya Allah saja. Sama kayak kalian waktu jatuh cinta dengan siapa, itu yang ada dalam dirimu kan yang kamu cintai saja. Waktu lihat minuman, yang ada di pikiranmu, kalau pacarku sukanya teh yang tanpa gula, itu kan pacarmu. Kamu jalan-jalan di mall, lihat toko baju, mesti kalau kekasihku sukanya baju yang semacam ini. Kalau yang ada di pikiranmu hanya dia, itu menunjukkan lenyapnya diri. Yang ada diri yang dicintai. Jadi penjelasan sederhananya begitu. Jamek pakai analogi dari Zulaiha yang merasa tidak sadar. Jadi kalau mau ngajak ngobrol Zulaiha, ditepuk dulu, sadar. Nah, baru bisa diajak ngomong. Kalau tidak begitu, yang ada di pikirannya hanya Yusuf. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.